Ini tuh ada skenario di belakangnya. Ya tergantung permintaan. Saya kira buzzer itu ya. Yeah. Buzzer itu tergantung permintaan. Mau bagaimana ini rekayasanya. Itu menjadi rekayasa aja gitu. Nah, kita tuh jangan terjebak pada soal itu. Kedua-duanya ini bisa jadi memainkan peranan buzzer gitu, dan masyarakat Indonesia kebanyakan terjebak pada pola itu. Pada saat pemilihan kepala daerah banyak menggunakan jasa buzzer itu, ya tidak lain yang cara politik yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di channel Down to Earth ID. Masih bersama gue dengan Bang Kamal nih. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah. Jadi sehat. kita lebih eksklusif aja kali ini dengan background yang baru nih. Ini belum diotak-atik nih. Jadi mungkin kalau adsense lebih banyak, jadi lebih divariasi lagi ya. Saya memenuhi permintaan dari Mas aja. Nah kalau kemarin kan ini Mas ya, kita bahas tentang HMI, terus tentang kritikan juga pemerintah. Iya. Nah kali ini mungkin konten gue sedikit berbeda nih Mas, karena kan ngelihat emang anak-anak muda nih terkesan gue tuh opposite banget, oposisi banget. Padahal enggak. Kita tuh sebenarnya tuh ingin mengkritisi aja Mas, kita nggak pandang pilih. Nah sebenarnya Mas, gue tuh banyak juga ngundang anak-anak yang selalu mendukung Bapak Jokowi. Tapi gue bingung gitu, mereka tidak bisa hadir. Tidak bisa mengungkapkan dan cuman komentar. Nah maksud gue adalah gue ingin mencoba untuk membangun narasi gue ini bukan oposisi gitu loh. Kita mahasiswa yang ingin mengkritisi aja setiap kebijakan gitu Mas. Nah ini baru-baru kejadian nih Mas ya, dari kejadian Bintang Emon lah. Cuman ini berhubungan dengan buzzer nih Mas. Iya. Gue yakin Mas, ini tuh ada skenario di belakangnya. Bukan si Bintang Emon ini ya, tapi antara buzzer itu tidak semuanya itu mendukung pemerintah Mas. Iya. Pendapat lu kayak gimana Mas? Ya, perkembangan buzzer itu kan berkembang ketika era atau iklim politik itu berkembang pesat dan semakin terbuka dan praktek demokrasi itu berlangsung. Benar. Sehingga permintaan elit-elit politik ya atau oknum-oknum tertentu yang menggunakan jasa buzzer ini luar biasa meningkat ya, permintaan berkaitan itu karena berkaitan dengan citra politik individu atau lembaga tertentu atau instansi tertentu ya. Sehingga bagaimana ini bisa dipolarisasikan gitu, bagaimana konsumen dan produsen ibaratnya gitu kan, ya kan. Nah ini bagaimana mengemasnya aja, sehingga perlu ada seolah-olah ini dimainkan oleh publik, respon publik gitu kan, sehingga tercipta stigma-stigma. Nah sehingga itulah ya tergantung permintaan. Saya kira buzzer itu ya, buzzer itu tergantung permintaan. Mau bagaimana ini rekayasanya, kira-kira begitu, atau bagaimana mempolarisasinya gitu. Sehingga apalagi sekarang didukung dengan media sosial yang begitu pesat perkembangannya di Indonesia. Hampir semua ya, rata-rata masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi media sosial. Benar, apalagi anak-anak kecil juga bocah-bocah udah bisa menggunakan itu Mas ya. Betul, itu menjadi tantangan ya bagi bangsa Indonesia bagaimana bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan di media sosial. Tapi yang gue bingungin juga Mas ya, orang tuh gampang terpercaya. Jadi ketika buzzer nih banyak kerubunan dan nyerang suatu pihak, itu seolah-olah udah dipercaya. Seharusnya kan kita sebagai masyarakat itu harus memvalidasi ulang, harus melihat ulang. Nah ini tanggapannya gimana nih Mas kalau misalkan anak-anak yang udah gampang percaya gitu? Ya sekarang kan gini, harus langkah utama, yang paling utama itu ketika melihat persoalan-persoalan yang berkembang di media sosial, di pemberitaan gitu ya. Tentu kita harus melihat kondisinya terlebih dahulu dan tentu melihat persoalannya itu secara kritis ya. Melihat duduk permasalahannya itu harus kritis, harus objektif, dikaji samping kanan kirinya, sumber informasinya bagaimana gitu kan. Jangan kemudian ya ketika kita menerima informasi ya
kita terjebak pada polarisasi buzzer-buzzer itu sehingga ya menjadi makanan kita gitu loh, ditelan mentah-mentah gitu, langsung kita merespon. Nah, sehingga perlu adanya daya pemikiran yang kritis ketika menilai sesuatu di pemberitaan atau perkembangan di media sosial. Karena kan gini, kita ketika melihat isu-isu atau fenomena atau rekayasa sosial yang dikemas oleh buzzer-buzzer itu, kita harus melihat otentitasnya, kita harus melihat kanan kirinya gitu loh. Jangan kemudian contoh misalkan ada peristiwa seolah-olah menyudutkan pemerintah. Buzzer kan berkembang tuh pesat ya kan, memainkan polarisasinya, strateginya, dia habis-habisan berkomentar ini itu ya kan, sehingga data-data juga dimunculkan mungkin. Nah, itu kan kita harus melihat apakah ini seolah-olah buatan dari pemerintah itu sendiri atau memang yang kontra terhadap pemerintah itu sendiri. Jadi itu menjadi rekayasa aja gitu. Nah, kita tuh jangan terjebak pada soal itu. Nah, disitulah fungsi kritis daya berpikir kita dalam menilai sesuatu permasalahan ya. Atau misalkan kayak yang viral si Bintang Emon ini bisa jadi dia menciptakan sendiri. Bisa jadi kemungkinan, karena kan kita tidak tahu ya atau tidak mempunyai data otentik buzzer itu sendiri. Ya, akibat dari kita tidak mempunyai basis real data ya terkait buzzer-buzzer itu bisa aja kelompok masyarakat yang memang pro itu menganggap bahwa rekayasa, seolah-olah ini maling teriak maling gitu kan. Ada juga yang kontra terhadap pemerintah, inilah buzzer pemerintah. Atau bisa kemungkinan sendiri Bintang Emon itu juga menciptakan itu sendiri. Kan kita tidak tahu. Karena demi viral apapun dilakuin. Bisa jadi gitu. Karena untuk meningkatkan popularitas ya kan, menjalin tren yang viewernya tinggi gitu, itu kan rekayasa juga kan gitu. Di samping orang-orang tuh gampang terpercaya, Mas. Itu makanya. Jadi seolah ini walaupun belakangnya settingan, drama dan semacamnya, jadi terlihat begitu real, begitu nyata. Yang jelas kita jangan terjebak pada isu itu, bahkan menjadi korban atau mengkonsumsi matang-matang gitu ya. Jadi mengkonsumsi nelan begitu aja gitu informasi yang berkembang. Karena buzzer-buzzer ini kan berkembang nih. Benar. Ini katanya Bintang Emon diserang buzzer. Ya ini adalah buzzernya pemerintah atau oposisi. Kata yang pro pemerintah, ini ada oknum yang memainkan panggung ini gitu kan. Seolah-olah ini buzzer pemerintah padahal dia juga gitu. Maling teriak maling kan begitu. Atau juga kemungkinan bisa karena kepentingan untuk viral itu, ya kan, untuk menaikkan viewer itu, bisa tidak menutup kemungkinan Bintang Emon itu sendiri menciptakan itu sehingga menjadi pemberitaan nasional kan? Karena memang di dunia politik ini tidak begitu suci. Di dunia entertain juga gitu. Apalagi di dunia kehidupan kita juga ngelihat kan. Kalau memang semuanya itu tidak bisa dipercayai gitu, Mas. Tapi yang jelas gini ya, gue tuh baru buat video tentang Bintang Emon, Mas. Oh gitu. Terus gue baru buat podcast tentang buzzer, media dan buzzer. Tapi gue lihat segini gitu ya. Yang artinya gue berani ini untuk istilahnya ngebela pemerintah. Gue tidak subjektif. Ketika gue ngeliat, oh ini pemerintah diserang banget, Mas. Gue juga salah satunya gue serang juga. Tapi ketika gue ngeliat ini semakin tertekan, kok feeling gue ada permainan di sini. Kayak ada feeling gue, wah gue nggak bisa terperangkap nih kalau misalnya gue jelekin pemerintah yang seharusnya bisa kita bangkitin lagi. Seharusnya kan ini semuanya seolah-olah ngehancurin gitu loh, Mas. Opininya. Padahal kan boleh berkomentar itu setiap kebijakannya. Bukan dari lembaga. Tapi yang jelas gini, Mas. Kita bisa terbilang ada istilah buzzer itu baru 5 tahun terakhir, Mas ya. Dari pemerintahan Jokowi. Sebelumnya itu nggak ada isu buzzer. Itu gimana, Mas? Apakah memang dari leadership-nya yang kurang percaya dari segi pemerintahannya seolah diciptakan kayak gitu? Ya itu kan istilah aja saya kira ya. Ya dulu kan disebut dengan polarisasi seperti ini, itu sering disebut di hal-hal dunia politik itu adu domba, kambing hitam, black campaign segala macam kan. Itu kan peristiwa-peristiwa yang serupa saya kira. Benar. Ya kan, cuman hari ini karena memang perkembangan media sosial begitu cepat dan menjadi konsumsi masyarakat Indonesia yang
ketika ada peristiwa apapun pasti terlibat tuh di dalam media sosial, dan itu menjadi konsumsi masyarakat. Indonesia, dan yang paling tergampang disentuh terhadap pecah belah bangsa Indonesia itu, ya kan, dengan peristiwa-peristiwa viral itu, sehingga ada yang pro, ada yang kontra. Nggak hanya kasus tik ini loh, banyak sebelum-sebelumnya ya polarisasi yang dikembangkan gitu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan media sosial itu. Tapi memang gini Mas ya, gue nggak tahu pasti ya, mungkin teman-teman juga bisa koreksi. Apakah memang pemerintah ini yang menciptakan buzzer gitu Mas? Ya tadi tidak menutup kemungkinan bisa jadi ya, karena kepentingan citra pemerintah. Bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan yang yang kontra. Ya mohon maaf, yang kontra pemerintah juga bisa jadi membuat buzzer juga untuk menurunkan stigma ya positif pemerintah itu sendiri, untuk membuat opini yang berkembang di masyarakat. Itu bisa jadi juga. Itu artinya nggak hanya pemerintah atau oposisi saja, emang dua-duanya ini bisa jadi memainkan peranan buzzer gitu, dan masyarakat Indonesia kebanyakan terjebak pada pola itu, sibuk dengan condong ke satu pihak gitu Mas ya. Kalau kita melihat di bidang sosial politik di media sosial itu kan penuh dengan kebencian, ya kan, mereka pasti suka yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, saling hujat menghujat, ya kan, komentar-komentarnya itu ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya kalau kita mengikuti lebih jauh tentang persoalan itu dan nggak ada ujungnya, benar gitu, dan itu cuman hanya menjadi kemasan stigma di masyarakat melalui media sosial aja. Nah, temen gue juga cerita Mas, jadi ada beberapa orang nih, anak-anak muda, jadi memang pilihan menjadi buzzer itu terlalu gampang, udah nggak perlu berpikir panjang, terus dapat duit juga di saat yang nyari duit ini susah gitu. Nah, otomatis kayaknya ini dulu deh. Nah Mas, tadi kan gue berbicara tentang untuk menjadi buzzer ya. Jadi memang cerita pengalaman temen gue, mereka ini terlalu gampang untuk menjadi buzzer. Dan itu lebih cenderung ke masa-masa semacam pemilihan lah. Mengambil Pilpres, Pilkada dan semacamnya. Kayak gubernur pun juga temen gue bilang, mereka juga menjadi salah satu timnya. Nah ini menurut gue akan merusak demokrasi gitu. Mereka tuh digaji untuk menjelekan kan. Nah menurut lo sepandangan lo gimana? Ya, dalam pertarungan politik ya, apapun bisa terjadi ya. Baik itu saling hujat ya, saling memprovokasi ya. Bertarung keras memang pada puncaknya itu ya pada saat pertarungan politik. Ya, itu digelar ya, pasti di situ banyak perkembangan isu-isu politik ya yang berkembang, dan polarisasi itu pasti terjadi pada saat kompetisi politik ya. Nah, termasuk hal menggunakan buzzer itu. Kalau dalam perspektif teorinya itu nggak boleh demikian ya. Demokrasi itu berlangsung harus betul-betul sehat ya. Tidak semua elemen digerakkan untuk bagaimana memberikan stigma itu nggak boleh dalam teori-teori politik gitu kan. Yang jelas teori politik itu kan untuk kesejahteraan masyarakat banyak ya kan, dalam memangku jabatan politik itu kan bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak. Nah, dalam merebut itu dalam teori politik nggak boleh dengan segala cara. Tapi kalau misalkan tidak dengan segala cara, dia tidak akan mendapat. Ya makanya itu iklim kan. Iklim budaya Mas. Iklim budaya dan situasi berbeda-beda. Benar. Nah, dari suatu negara ke suatu negara juga berbeda-beda polarisasinya gitu. Cuman kan yang dalam konteks pada saat pemilihan kepala daerah banyak menggunakan jasa-jasa buzzer itu ya tidak lain yang cara politik yang negatif, walaupun diiyakan ya oleh semua konsultan politik gitu. Cuman kan itu udah menjadi hal yang lumrah yang digunakan oleh banyak kandidat gitu kan. Cuman ya kita membacanya ya, apalagi kita mahasiswa yang memang masih dalam studi ya, perkuliahan ya, menjadi basis ilmiah, hal yang demikian itu kan hal yang negatif yang nggak boleh diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau kita bisa menggunakan meraih kekuasaan itu dengan hal-hal yang positif, membangun bagaimana citra baik secara positif, itu kenapa harus menggunakan hal-hal yang negatif kan begitu. Nah, cuman kan dalam kasus tik ini kita tidak bisa menolak
ya, tidak bisa terhindar dari polarisasi buzzer ini. Yang jelas kesadaran berpolitik bagi elit-elit politik itu harus menjadi utama untuk perubahan besar ya bagi keberlangsungan pembangunan politik.